Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah cara untuk memilih kualitas video yang baik pada saat ibadah online. Untuk mengikuti ibadah online di YouTube dengan kualitas video yang baik, pertama pilih video ibadah yang akan kita ikuti. Selanjutnya, klik logo setelan pada pojok kanan bawah. Setelah muncul pilihan kualitas video seperti ini, silakan pilih kualitas video yang Anda inginkan. Perlu diketahui bahwa setiap penggunaan resolusi video yang dipilih akan mengakibatkan penggunaan data internet yang besar. Contoh, ketika kita menggunakan resolusi 1080 pixel, otomatis data internet yang digunakan besar juga. Kelebihannya Anda akan mendapatkan kualitas video yang baik. Sebaliknya, ketika Anda menggunakan resolusi 144 pixel, otomatis data internet yang digunakan lebih kecil, namun mengakibatkan kualitas video yang buruk. Demikian pula ketika mengikuti ibadah online di Facebook. Pertama, pilih video ibadah yang akan diikuti. Selanjutnya, klik logo pengaturan pada pojok kanan bawah dan pilih resolusi yang diinginkan seperti pada penjelasan sebelumnya. Demikian penjelasan singkat untuk memilih resolusi video ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Indahnya hadirat-Mu, manisnya kasih-Mu, hangatnya. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada, baik yang di rumah masing-masing maupun yang di tempat lain yang tidak bisa kami ketahui, tapi kami yakin dan percaya Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari yang baik untuk kita bersama-sama berkumpul di rumah kita masing-masing, di tempat kediaman kita masing-masing untuk kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut masuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam roh dan kebenaran, saya persilahkan umat Tuhan untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Dan dalam hati kita mengucap syukur dengan penuh kerendahan dan meminta belas kasihan Tuhan, hikmat dari Tuhan untuk kita mengerti apa yang akan diajarkan oleh Tuhan pada hari ini melalui hamba-Nya. Saya silakan untuk mengambil saat teduh. Bapa, kami mengucap syukur untuk seluruh rangkaian kasih setia-Mu dalam hidup kami yang tak pernah berkesudahan dari dulu hingga saat ini. Engkau lahir, mati, disalibkan, dan bangkit, dan Engkau terangkat ke surga. Itu semua karena kasih-Mu yang sempurna bagi kami, dan kami yakin dan percaya Engkau akan datang untuk membawa kami ke tempat yang kekal. Bapa, layakkan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau hari ini. Saya mengundang kita semua untuk mengangkat pujian kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu
Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kembali kita katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layak untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu, Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu, Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada minggu ini kami ada seperti saat ini adalah anugerah dan kasih karunia-Mu. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Tubuh jasmani kami masih berada dalam kesehatan yang prima. Kami juga sedang berada dalam sukacita Tuhan. Terima kasih atas semua karya Allah yang telah dicurahkan buat kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga, kami akan beribadah bersama-sama umat-Mu yang ada di rumah-rumah, dimanapun berada pada saat ini. Biarlah ibadah ini Tuhan penuhi dengan urapan kuasa Roh Kudus. Dan seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah ini akan memperoleh berkat rohani yang dahsyat, yang luar biasa, yang memberi kekuatan dan inspirasi baru buat kami melanjutkan perjuangan hidup.
Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati para pelayan hari ini. Engkau memberkati seluruh fasilitas yang kami gunakan. Kami berdoa untuk tim multimedia yang juga mengurus acara ini. Tuhan berkati dengan hikmat, sukacita, dan akal budi. Terpujilah namamu Bapa, terima kasih. Kami buka acara ini atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, sekali lagi saya melapa, shalom. Sekali lagi shalom. Iya, kita mengucap syukur hari ini kita kembali memuji Tuhan. Dan saya yakin dan percaya semuanya dalam keadaan sehat. Dan Tuhan Yesus selalu memberkati. Dan yang pasti pada hari ini Tuhan rindu mendengarkan pujian kita. Tuhan rindu kita memuji Dia dalam roh dan kebenaran. Dan dalam keadaan apapun kita tahu kondisi saat ini. Tapi saya yakin dan percaya semua menaruh pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan kita Yesus Kristus adalah gunung batu yang selalu menjaga kita dan menguatkan kita dalam keadaan apapun. Dan saya mengajak kita bersama-sama kembali memuji Tuhan, hatiku percaya. Saya mengundang kita semua umat Tuhan yang ada dimanapun, baik di rumah, memuji Tuhan, bertepuk tangan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saya mengajak kita semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita kembali memuji Tuhan. Kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Iya, kasih setia Tuhan tak pernah pergi dari kita, setia untuk selamanya. Saat ini kita akan bersama-sama membuka nyanyian hidup yang kekal.
halaman 31 yang mengatakan ke tempat yang tertinggilah. Saya mengundang umat Tuhan yang bisa berbagi suara, boleh kita menggunakan baik itu suara 1, 2, 3, dan 4. Ke tempat yang tertinggilah, genap hatiku merindulah, waktu berjalan pintaku, Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu, Tuhan tetapkan jiwaku. Jiwaku tidak mau tetap dalam lembah, tempat yang gelap. Tujuanku hendak pergi ke tempat yang maha tinggi. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu, Tuhan tetapkan jiwaku. Kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan membaca bagian dari kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang jemaat semua, umat Tuhan semua untuk membuka di dalam Yeremia 9 ayat yang ke-23 sampai ke-24. Firman Tuhan hari ini diambil dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Saya mengundang kita bersama-sama untuk membaca. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupannya. Kembali kita akan mengangkat pujian dari nyanyian hidup yang kekal, halaman 6, Mukhalislah pemimpinku. Sepanjang jalanku, syukurku hendak balaskan. Pimpinlah oleh tanganmu, pimpinlah. Ku turut dengan setia karena saya dipimpinnya. Di masaku kesusahan,
pimpinlah, ku turut dengan setia karena saya dipimpinnya. Kita mohon penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Kita akan berdoa bersama untuk bangsa dan negara ini, untuk segala pergumulan jemaat, dan juga untuk gereja yang akan dirangkum dalam doa syafaat. Dengan kasih akan dipimpin Bapak Tete Anyaro. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah, kami puji, kami agung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa, seminggu yang lalu Engkau telah memimpin kami semuanya. Engkau telah menyertai kami dalam kehidupan kami, keluarga lepas keluarga. Dan pada minggu ini ya Bapa, kami bersyukur dapat bersekutu bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama ya Tuhan. Kami secara khusus pada minggu ini, di mimbar ya Tuhan kami berdoa. Secara khusus kami bersyukur karena Engkau memimpin seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan. Seluruh anak-anak-Mu yang melayani Engkau, terutama para pendeta, para penginjil, terutama dalam lingkungan gereja PPIK, baik yang ada di kota maupun di desa-desa. Berdoa secara khusus untuk Bapak Pendeta Gembala, Bapak Pendeta Mesa Amin. Bapak Pendeta Joni Yasedi, Bapak Pendeta Burtono, dan Bapak Pendeta Paul Nyerunggano. Berdoa untuk kesehatan mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau menyertai mereka, dan biarlah Tuhan mengasihi mereka. Demikian juga Tuhan kami berdoa secara khusus untuk seluruh anggota gereja kami, dimanapun berada, yang mengalami sakit penyakit, yang tidak kami sebut satu persatu namanya, dan yang kami tahu Tuhan, Ketua Umum Gereja PPIK Bapak Pendeta Sugit Gideon. Kami mohon zaman Tuhan, kami mohon lambatan Tuhan. Terpujilah nama-Nya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pada hari-hari yang akan datang, untuk pemerintahan kami yang ada di Indonesia ini, pemerintah pusat, mulai dari Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh kepala desa, camat, dalam menghadapi wabah COVID-19. Biar Tuhan kami bersabar, dan kami terus berserah kepadamu ya Bapa. Kami semua merasakan persoalan ini, tapi kami dihibur ya Tuhan, kami diberi pengharapan hanya kepadamu saja. Oleh karena itu Tuhan, terpujilah nama-Mu, karena dalam keadaan suasana apapun, kami tetap beribadah kepadamu, dan tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Tetap mengasihi Engkau ya Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh program gereja PPIK secara khusus Jemaat Bukit Jaitun. Bila Engkau menyertai, Engkau memimpin, semoga Tuhan semua berjalan dengan baik. Demikian Tuhan, kami sebelum mengakhiri pokok doa ini ya Tuhan, mengakhiri doa syafaat ini, kami kembali menyerahkan seluruh anggota gereja kami, gereja PPIK Bukit Jaitun, dan khususnya gereja PPIK seluruh Kalimantan Barat, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu pada minggu yang akan datang. Engkau memimpin mereka keluar masuk rumah, jauhkan dari mara bahaya. Bila mereka Tuhan, pengharapan hanya kepada-Mu saja. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, karena kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di waktu yang baik ini kita bersama-sama akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan hari ini kebenaran firman Tuhan akan ditabur di setiap hati kita. Kita persiapkan hati kita masing-masing untuk kita dapat diberkati. Dan sebelum firman Tuhan dibagikan, kita memuji Tuhan, kita katakan kasih-Mu tiada duanya. Sebab tidak ada kasih seperti Allah yang menerima kita apa adanya dengan
akan segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Ia menerima dan menebus kita sebagai umat pilihan. Kita katakan kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Oh, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Oh, tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita ambil sikap doa dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas waktu ini. Kami bersyukur karena ini semua anugerah dan kasih karunia-Mu. Kami ingin diberkati dengan renungan firman-Mu pada saat ini. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, dan buka pikiran kami semua yang mengikuti ibadah ini di rumah-rumah. Kiranya Tuhan memberkati melalui perenungan firman-Mu pada hari ini. Demikian doa dan harapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan kita kembali bertemu dalam sebuah ibadah virtual Gereja PPIK Bukit Zaitun. Hari ini adalah minggu pertama dalam bulan Juni.
Tidak terasa sudah berbulan-bulan kita tidak berkumpul di gedung gereja. Semoga Bapak Ibu tidak kehilangan berkat. Dan hari ini adalah minggu pertama bulan Juni itu setelah minggu yang lalu kita merayakan pencurahan Roh Kudus yang dikenal sebagai perayaan Pentakosta. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini saya akan membagi firman yang berjudul Gereja adalah Karya Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, berdirinya gereja itu bukan karya manusia semata-mata. Bukan ide manusia. Gereja adalah ide Allah. Namun manusia mengikuti program yang Allah buat. Manusia terlibat di dalam mendirikan gereja. Gereja ada di dunia oleh karena pekerjaan Tuhan dan ada orang-orang yang menyerahkan diri di dalam pekerjaan Tuhan tersebut. Namun saudaraku yang kekasih, manusia tidak bisa berbuat apa-apa apabila Roh Kudus tidak bekerja. Saya membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku yang kekasih, di abad pertama waktu gereja mulai berdiri, pertumbuhan gereja begitu signifikan. Bayangkan saudara, beberapa waktu yang lalu kita merenungkan bahwa khotbah Petrus luar biasa setelah pencurahan Roh Kudus itu. Dalam sehari bisa 3.000 orang yang bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah hari ini kita mau merenungkan bahwa gereja itu pekerjaan Allah. Yang pertama, sekalipun ini pekerjaan Allah, Allah ingin melibatkan manusia di dalam karya besar ini. Dalam upaya penyelamatan manusia. Yang pertama, orang percaya bertekun dalam pengajaran. Akhir-akhir ini banyak ajaran sesat. Akhir-akhir ini sudah nyata bahwa ini akhir zaman. Ada banyak penyesat yang membawa orang tersesat. Akhirnya tidak menemukan rencana atau karya Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca dari awal pasal yang kedua ini, khususnya pasal 2 ayat 41, berjudul Cara Hidup Jemaat yang Pertama, ini merupakan salah satu bagian yang diperlukan oleh gereja untuk bertumbuh dan berkembang. Yaitu orang percaya itu belajar, bertekun di dalam pengajaran. Bukan ikut-ikutan. Saudara, kita tidak bisa membayangkan apabila orang Kristen atau gereja itu dipenuhi oleh orang yang hanya ikut-ikutan saja. Yang meramaikan gedung gereja. Gereja akan hancur. Gereja akan kuat sebaliknya apabila orang Kristen yang bergabung itu adalah orang-orang yang belajar firman. Orang yang sungguh-sungguh menghayati pengorbanan Kristus di kayu salib. Orang-orang itulah orang-orang Kristen yang kuat. Dan mereka akan melanjutkan pekerjaan Allah ini, saudaraku yang kekasih. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih. Seperti apa persatuan kita pada saat ini, barangkali gerak-gerik kita agak sedikit mengalami pergeseran nilai selama pandemi corona ini. Kita tidak bisa berkumpul, belajar bersama-sama, menelaah Alkitab, mendengar renungan firman. Namun saya berharap orang Kristen secara mandiri belajar firman. Untuk belajar firman saat ini begitu mudah. Tidak lagi tergantung dengan pendeta. Tidak bergantung pada orang lain. Oleh karena kita bisa mencarinya mungkin melalui hal-hal alat-alat seperti ini. Saudara bisa mencari renungan setiap hari. Dan itu sudah tersedia. Bahkan pelajaran-pelajaran Alkitab yang cukup mendalam juga bisa dicari melalui sarana telekomunikasi yang modern ini. Nah saudaraku yang kekasih, tidak ada alasan orang Kristen tidak tahu apa-apa. Karena kita wajib bersiap-siap mempertahankan iman kita. Kita harus siap mempertanggungjawabkan kepercayaan kita. Kita sudah diselamatkan. Jika ada orang bertanya, bagaimana jaminan kalian masuk surga? Oh, kita bisa dengan gampang menjawab, oleh karena kita sudah belajar firman. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudaraku. Jika gereja ingin bertumbuh dan berkembang dan menjadi kuat, yang pertama ini tidak boleh hilang dari kehidupan orang Kristen. Yang kedua, saya membaca ayat selanjutnya.
Ayat 45, saya loncat saja ayat yang ke-45. Dan selalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, yang kedua ini adalah persatuan. Persatuan adalah salah satu jaminan jika gereja ingin menjadi sebuah gereja yang kuat. Gereja yang memuliakan Allah. Persatuan. Dalam budaya kehidupan orang Kristen mula-mula, barangkali budaya ini sudah tidak terlalu banyak lagi akhir-akhir ini, saudaraku yang kekasih. Namun saya berharap gereja PPIK Bukit Jaitun tetap kita bisa mengambil hikmah dalam kisah tentang orang-orang Kristen yang mula-mula. Mereka tidak sampai hati jika ada saudara-saudara mereka berada dalam kesulitan. Mungkin saat ini adalah waktu yang tepat untuk merenungkan kembali. Bayangkan Bapak Ibu, selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya. Dan uang hasil penjualan itu dibagi kepada orang yang memerlukan sesuai dengan keperluan. Mungkin saat pandemi corona ini ada banyak yang terdampak. Mungkin kita harus mensurvei anggota gereja kita. Puji Tuhan, Bukit Jaitun, pengurus atau majelis gereja PPIK Bukit Jaitun sudah melihat dan berkeliling mendaftarkan beberapa orang yang layak dibantu. Keuangan kita tidak banyak, tetapi kita belajar untuk berbagi. Dan puji Tuhan, kami dengar juga ada beberapa saudara-saudara yang ekonominya barangkali baik. Mereka sempat berbagi kepada yang tak punya. Ini adalah salah satu aplikasi dari ayat-ayat firman Tuhan yang baru kita baca. Selalu ada di antara mereka yang menjual harta milik mereka dan membagikannya kepada orang lain. Kemudian ada lagi yang menyebutkan dalam ayat ini, mereka selalu berkumpul. Mereka berkumpul di rumah ibadah. Rumah ibadah selalu dipenuhi dengan orang-orang yang ingin belajar. Saudaraku yang kekasih, barangkali kita tidak punya budaya seperti itu akhir-akhir ini. Tapi zaman dulu, orang Kristen selalu punya waktu untuk belajar. Mungkin kita aneh mendengar hari ini, kalau sekolah minggu itu sebenarnya tidak diperuntukkan hanya untuk anak-anak sekolah minggu saja. Sekolah minggu itu dalam budaya Kristen zaman dulu, sebelum ada ibadah raya, ibadah sekolah minggu itu maksudnya bukan ibadah tetapi belajar, seperti belajar teologi. Dan tingkat usianya mulai dari yang kecil sampai orang dewasa, bahkan sampai usia manula. Ada kelas-kelas. Zaman dulu barangkali gereja dirancang ada kelas-kelasnya. Setelah selesai belajar, lalu mereka berkumpul dalam ruangan besar dan mereka menyebutnya ibadah raya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita bisa menggantikannya dengan belajar swadaya. Kita bisa belajar sendiri, kita bisa belajar per keluarga atau dalam kelompok-kelompok kecil. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih. Kemudian kita juga melihat mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan makan dengan gembira. Dan ini kebudayaan Indonesia, kebudayaan Timur, ya, khususnya orang-orang Dayak mengenal istilah-istilah ini ya. Makan baranje atau baraje, mungkin tergantung bahasanya. Tetapi konsepnya sama. Mereka bawa makanan rame-rame lalu ngumpul-ngumpul makan bersama. Ada lagi istilah saprahan segala macam. Ini adalah salah satu metode mengikat hubungan. Gereja perlu melakukan ini. Gereja PPIK Bukit Jaitun khususnya, kita sudah melakukan ini. Minimal 3 kali dalam 1 tahun. Ya, kita melakukan perjamuan kasih. Yang pertama itu waktu peristiwa Natal ya. Yang kedua Paskah. Yang ketiga biasanya kita merayakan 17 Agustus dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu kita pakai momen itu untuk menikmati
kesatuan, persatuan, dan saling mengasihi. Membawa makanan sederhana ke gereja lalu makan dengan gembira bersama-sama setelah kita beribadah. Nah, ini salah satu, Bapak Ibu. Ya. Jadi yang kedua ini adalah persatuan. Persatuan tetap harus dijaga. Gereja setelah Pentakosta ini kita akan melakukannya dengan kuasa Allah. Namun sekali lagi, Allah ingin kita terlibat. Bukan berpangku tangan, bukan penonton, bukan ikut-ikutan. Seperti jemaat mula-mula. Supaya pekerjaan Tuhan itu dapat memberkati kita semua. Saudara, melayani itu berkat. Kesempatan untuk melayani itu adalah berkat. Masing-masing dengan karunia-Nya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Saya membaca ayat yang ke-47. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dahsyat Bapak Ibu. Alasan jadi orang jadi Kristen itu memang adalah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi jalan masuk untuk ke arah sana adalah orang-orang Kristen itu punya cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik ini merupakan unsur yang ketiga. Orang Kristen memiliki cara hidup yang baik di tengah masyarakat. Menjadi saksi. Kemanapun kita pergi jadi berkat. Kemanapun kita pergi orang memerlukan kita. Semua disukai. Pertanyaan saya, apakah orang Kristen akhir-akhir ini disukai semua orang? Mari kita renungkan ini. Atau bertanya pada diri sendiri. Apakah saya sudah disukai orang? Apa sih alasan disukai orang? Sederhana Bapak Ibu. Sebenarnya sederhana. Tutur sapa kita, mimik wajah, penampilan kita sehari-hari, dalam praktek keramah tamahan, ditambah lagi karya. Karya kita tidak harus spektakuler Bapak Ibu. Asal ada karya, membuat orang diberkati, menolong orang, melakukan sesuatu yang menjadi berkat untuk orang lain. Sehingga kita disukai oleh semua orang. Akhir-akhir ini kan yang disukai orang biasanya ya artis cantik, bintang film yang ganteng, disukai orang. Ya kalau dia datang, orang histeris Bapak Ibu. Tapi hari ini setelah perayaan Pentakosta, bisakah kita meminta Tuhan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang disukai oleh semua orang? Hasil daripada kata disukai semua orang ini bukan hanya untuk kemuliaan Allah, bukan hanya untuk kekuatan gereja. Bisa juga mendatangkan keuntungan pribadi buat kita. Contoh, nanti apabila situasi sudah aman, mungkin ada yang punya warung, toko, atau usaha apa saja. Bagaimana Bapak Ibu? Apabila toko dijaga dengan muka cemberut, dengan muka yang kasar, dengan cara-cara yang tidak baik, apakah ada orang yang mau datang? Bapak Ibu, begitu juga gereja. Orang datang itu untuk menikmati berkat. Ingin beribadah. Tetapi ada yang tersandung oleh sebab sikap-sikap orang Kristen. Bagaimana tetangga kita, teman-teman kita terhadap kita, di kantor, di tempat kerja, atau dimanapun. Apakah sikap kita menjadi berkat buat mereka? Minggu pertama dalam bulan Juni ini, belum terlambat apabila kita mau merenungkan ini baik-baik. Kita menjadikan ini sikap hidup kita. Ayat ini sekali lagi saya ulangi. Sambil memuji Allah. Artinya cara hidupnya itu kelihatan seperti memuliakan Allah. Sikap hidupnya itu baik sekali. Sambil memuji Allah dan mereka disukai oleh semua orang.
Jangan sampai sebaliknya ya Bapak Ibu, sedih sekali apabila ada orang berkomentar, saya tidak suka dengan orang Kristen. Orang Kristen begini. Tidak, sekarang kita harus menghapus kesan orang terhadap Kristen. Kita ingin supaya banyak orang berkomentar, khususnya di saat krisis yang melanda dunia akhir-akhir ini. Supaya ada orang yang berkomentar, orang Kristen memang luar biasa ya. Orang Kristen gampang diajak bergotong royong. Orang Kristen gampang jatuh dalam belas kasihan. Orang Kristen itu gampang mengulurkan tangan, jujur, bekerja keras. Kita ingin negara Indonesia diberkati dengan keberadaan orang Kristen. Kita ingin orang Kristen itu menjadi berkat, bukan menjadi beban. Itulah gereja. Semoga jemaat Tuhan pada saat ini bisa merenungkan ini dengan baik. Mari kita ambil hikmah dari ayat-ayat ini. Firman Tuhan ini sangat bermanfaat untuk kita. Sekali lagi saudaraku yang kekasih, gereja adalah pekerjaan Allah. Tetapi Allah ingin melibatkan umatnya terlibat di dalam pekerjaan yang besar ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dan saudara-saudara banyak-banyaklah berdoa. Dan terus bertekun di dalam pengajaran firman Allah. Supaya kita menjadi berkat. Tuhan memberkati. Dan inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terpuji namamu. Mungkin firman-Mu tidak sempurna hamba uraikan. Namun tujuan firman-Mu akan sampai oleh karena karya Roh Kudus. Kami bersyukur pada minggu yang lalu kami sudah merayakan pencurahan Roh Kudus itu. Dan saat ini kami sudah merasakannya. Dan terus-menerus kami ingin dipenuhi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Agar kami memiliki hidup yang baik di tengah masyarakat. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, sempurnakan firman-Mu. Inilah yang dapat kami sampaikan. Dan Tuhan, Engkau dimuliakan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Ya, kita sudah berkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dan saat ini saya mengundang kita semua, dimanapun berada, kita bangkit berdiri. Karena bersama-sama kita akan melaksanakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mengangkat kantong persembahan, hari ini kita bersama-sama akan diberkati dengan kesaksian yang akan disampaikan oleh Persekutuan Kaum Wanita khusus Rayon Siantan. Aku kan selalu
sapi pun tak ada. Namun aku kan tetap setia sampai selama-lamanya. Engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Aku kan selalu setia karena Yesus tetap setia. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi pun tak ada. Namun aku kan tetap setia sampai selama-lamanya. Namun aku kan tetap setia sampai selama-lamanya. Kita sudah diberkati dengan kesaksian dari kaum wanita khusus Rayon Siantan, dan Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik yang kita miliki melalui kantong persembahan. Kita mengucap syukur untuk segala sesuatu dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Sambil kantong persembahan untuk dijalankan, kita bersama-sama akan memuji Tuhan. Dan saya mengundang untuk dapat memberikan kantong persembahan melalui rekening Gereja PPIK Bukit Zaitun, dan juga bisa melalui petugas yang akan mendatangi rumah Bapak Ibu pada hari ini. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian yang mengatakan, Kau Bapa yang baik. Kita berikan syukur kita, apa yang kita miliki yang terbaik kepada Tuhan. Sertaku setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Kita katakan, ku berikan syukurku. Ku
berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi, ku berikan syukurku, ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Doa syukur akan dipimpin oleh Bapak Jeffrey Mary. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan, atas kasih, berkat, dan penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami telah melewati satu minggu ini dengan penuh kasih, berkat, dan penyertaan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh berterima kasih dan bersyukur. Kami menyisihkan sebagian dari apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah Engkau boleh memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi, Tuhan. Dan kiranya persembahan kami ini Tuhan juga boleh dikelola oleh badan pimpinan jemaat dan berguna untuk pelayanan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji dan syukur kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini dan akan ditutup oleh Bapak Pendeta Mesak Amin. Saudara, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Dan kami mau berdoa supaya perjuangan hidup kita minggu ini lebih baik, Tuhan menyertai, dan hidup penuh dengan urapan. Mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu Bapa, terima kasih atas kesempatan kami sudah menyampaikan pujian dan syukur kami kepadamu. Kami juga sudah mendengar sabda-Mu ya Bapa, biarlah ini akan menguatkan kami, karena kami akan melanjutkan kehidupan kami pada minggu yang baru, dengan berkat-berkat yang baru yang sudah Tuhan siapkan bagi kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami juga pada saat ini mau berdoa bagi saudara-saudara kami pada minggu yang lalu, yang sudah menyampaikan persembahan perpuluhan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Engkau memberkati jalan kehidupan mereka, masa depan mereka. Dan semua yang mereka berikan ini bukan karena mereka kelebihan, tetapi mereka merasa bahwa ini adalah ucapan syukur yang harus mereka kembalikan kepadamu. Berkatilah mereka sekalian ya Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Bapa. Itulah doa dan permohonan kami Tuhan. Terima kasih. Dan kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini. Sekali lagi kami mohon berkat-Mu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini saatnya saudara menadakan hati saudara. Sambutlah berkat Allah. Kiranya kasih Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
dalam surga, ku berterima kasih. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat siang saudara-saudara, selamat beraktivitas dan shalom. Shalom. Ada apa? Hah? Enggak. Kandung daripada Roh Kudus. Ya. Sorry. Kelewatan enggak? Apa yang telah Kau berikan dan pada saat ini kata. Pada kami. Kenapa? Saudara, mari kita berdoa sebelum mendengar firman. Bapak, ulang. Aduh, kena tiang ini pula, Den. Tiang nih.